Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan minta bantuan Christian membacakan buat kita. Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Nah, berhenti dulu. Coba lihat siapa yang apa? Membagi-bagikan. Anda garis bawahi kata membagi-bagikan sesuatu. Teruskan. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ikhlas. Oke, terusin. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, perhatikan saudara. Alkitab mengatakan ada berbagai macam karunia. Di samping di Korintus yang pertama, pasal yang ke-12, ada 9 karunia. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 14, ada lagi bagaimana karunia itu bekerja. Di Roma 12, Paulus juga menyatakan adanya beberapa karunia lain, di samping yang dia pernah sampaikan kepada jemaat Korintus. Oke. Nah, di antaranya kalau Anda perhatikan, ada karunia yang dia tekankan lagi, dia ulang lagi, tapi ada beberapa tambahan yang dia masukkan di sini. Dia mengatakan ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk memimpin, dan menunjukkan kemurahan. Dan di antaranya, satu di antaranya adalah karunia untuk membagi-bagi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he who gives, dia yang memberi, who gives, dikatakan with liberality, dengan kemerdekaan, dengan merdeka, dengan bebas. Orang yang memberi, dia beri dengan bebas, dengan merdeka. Ini pengertian yang kita harus menyadari, bahwa ternyata dari segala macam karunia itu, ada satu karunia yang seringkali diabaikan oleh orang percaya, yaitu karunia untuk memberi. Dia berkata, he who gives, dia yang memberi, hendaklah dia memberikan dengan kebebasan, dengan merdeka, with liberality, dengan liberal, dengan merdeka, dengan bebas. Nah, itulah bagian dari karunia yang Allah berikan pada gerejanya. Mengerti saudara? Jadi ada memang orang-orang yang mempunyai panggilan atau karunia untuk memberi. Ada yang punya karunia untuk mengajar, ada karunia untuk memimpin. Nah, itu bagian karunia-karunia itu sebetulnya sejajar semuanya. Tidak ada yang lebih hebat satu dibanding yang lain. Semua itu bagian dari kesatuan yang Allah berikan untuk memberikan kelengkapan kepada gerejanya. Sampai di sini apakah cukup jelas? Jadi kalau Anda dan saya itu mau berkata, Tuhan, aku mau terima nih karunia ini, akan diberikan dalam kehidupan kita, dan tidak berarti bahwa itu tertentu kepada para pengusaha saja, atau orang yang sudah punya bisnis yang besar misalnya. Bukan hanya itu, tapi orang yang Allah berikan karunia itu, artinya Allah percayai untuk dia membagi-bagi kepada orang lain, untuk dia memberikan sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu bagian dari karunia yang tidak terpisahkan dan tidak lebih rendah dari karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia memimpin, karunia menasihati. Itu bagian daripada apa yang sebetulnya gereja ini nikmati atau gereja Tuhan nikmati dari Allahnya sendiri. Nah, kalau Anda dan saya bisa mengerti, luar biasa. Nah, nanti saya akan beritahu apa yang membuat orang itu bisa mempunyai karunia seperti ini. Saya percaya ini karunia memang pemberian Tuhan, dan di Alkitab juga ada. Nah, sekarang coba buka lagi
Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dengan apa? Kekayaan. Yang dilayani siapa? Yesus dan rombongannya. Nah, ini ayat sebetulnya istri saya dapat ini sebelum kami nikah, saudara. Saya seringkali ceritakan kepada Anda, dia 2 hari puasa sebelum kami nikah. Karena pada waktu kami menikah itu sebetulnya secara masa depan itu nggak jelas. Secara manusia loh. Ya, orang kan tidak pernah ngerti kelaknya seperti apa, kan tidak pernah ngerti. Tapi hari itu secara manusia, kalau kita bicara soal our future, masa depan kami nggak jelas. Nah, bagusnya dia doa puasa, dia tanya Tuhan, Tuhan, kami kawin ini sebetulnya ngapain kelak setelah menikah? Hari pertama dia puasa, dia doakan saya, Tuhan, ini calon suamiku ini akan seperti apa kelak? Dan Tuhan beri ayat yang berkata, kepadamu akan dibukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Dan dia ngomong ke saya, wah, kamu akan mengalami pewahyuan Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan berjanji akan memberikan kepadamu, membuka kepadamu rahasia-rahasia kerajaan surga. Hari berikutnya dia puasa untuk dirinya sendiri. Nah, waktu dia puasa dapat Lukas 8 ini. Wanita-wanita yang melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaannya. Waktu saya dengar gitu, saya tertawa, saya berkata gini, besok Jawa dikere, saya bilang, rak bakal melarat. Dia bilang, loh kok bisa? Nah ini, tidak ada orang miskin bisa melayani rombongan dengan kekayaannya. Saya bilang, jangan khawatir, balung sugih, saya berkata, relax. Dan sekian tahun kemudian, itu dikonfirmasi kuat. Saya pernah ceritakan lagi pada Anda, Pak Yusak datang waktu itu dalam masa tidak melayani 2-3 tahun, tidak khotbah di mana-mana, terbang khusus ke Semarang. Dia temuin 2 orang. Satu sekarang sudah pindah ke Amerika, satunya keluarga kami. Dan dia berkata, ini perintah Tuhan, kamu harus hidup seperti caraku hidup. Dan tanpa saya mengerti, cara hidup yang dia maksudkan adalah, yang kemudian John Avancini ajarkan, kita ini hanya pengelola dari apa yang jadi miliknya Tuhan. Sejak itu kami hidup dengan cara seperti itu. Dan saya berkata kepada saudara, kami diberkati, dan lebih daripada itu kami dipercayai oleh Tuhan. Yang paling penting buat kita adalah dipercayai oleh Tuhan. Dan apa yang kemudian dia dapatkan dalam doa puasa itu, hari ini jadi realita. Betul-betul saya berkata, Tuhan, Kau ini Allah yang luar biasa. Karena dulu orang berpikir kalau Anda punya karunia mengajar atau karunia untuk berkhotbah, Anda juga didampingi karunia untuk menerima. Ya, ngerti ya? Jadi kalau ada hamba Tuhan, oh dia hanya bisanya modalnya apa ini? Mulut. Ngomong, duit nggak punya dia. Dia bergantung ke orang lain. Allah bisa membuat berbeda, saudara. Kalau Anda dan saya dipercayai, Anda jadi apapun tidak jadi masalah. Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Amen, saudara. Nah ini anugerah. Tadi saya di mobil sharing dengan Pak Bambang. Saya bilang heran sekali. Kita ini jemaat sudah 3.000, saudara. Dan itu bukan hanya pengunjung, tapi dalam nomor induk jemaat 3.000. Ketika kita membuat acara begini, yang daftar itu kira-kira 300. Berarti jumlah saudara ini hanya 10% dari total jemaat di sini. Saya bilang, kalau dilihat dari angka persembahan yang dipersembahkan keseluruhan, nggak masuk akal. Karena tidak ada 1-2 orang yang 85% dari persembahan dari dia, nggak ada. Bayangin. Dan itu sesuatu yang menggembirakan. Menggembirakannya artinya banyak orang cinta Tuhan di tengah-tengah kita.
Mereka secara manusia orang nggak anggap, tapi hati mereka ke Tuhan itu luar biasa. Dan itu kekuatan yang hebat, saudara. Nangkap. Indonesia dengan Taiwan bedanya apa? Indonesia konglomeratnya sedikit, yang lain miskin semua. Taiwan itu rata-rata. Dan luar biasa, kuat. Gereja jangan tergantung 1-2 orang kaya, tidak sehat. Kalau semua diberkati, semua kuat, cinta Tuhan, itu yang luar biasa. Nah ini ada nih karunia membagi-bagi. Dan saya yakin sebetulnya kalau Anda dan saya bisa dipercayai, ini karunia otomatis jadi milik kita. Ada karunia yang Allah berikan, nubuat, ngajar. Anda boleh kayak apalah, kalau Anda nggak punya gift ngajar, jangan ngajar. Orang pusing aja dengar Anda khotbah. Apa bedanya bumi dengan dunia? Wah, Anda jabarkan, pulang-pulang orang keliang bumi dan dunia. Ada karunia nubuat, kalau itu nggak diberi, Anda nubuat, keluarnya lu yang buat-buat, bukan nubuat. Ya. Tapi kalau ini, saudara, itu hanya masalah trust, kepercayaan. Kalau Allah bisa percayakan apa yang jadi miliknya kepada kita, Anda langsung punya karunia membagi-bagi. Dan itu artinya, kalau Anda diberi kepercayaan, artinya memang Allah percaya, dan artinya Anda akan dilihat orang sebagai orang yang sangat diberkati. Nah, saya ingin sampaikan 3 hal kepada Anda. Apa yang membuat seorang bisa menikmati atau hidup dalam karunia seperti ini? 3 hal. Yang pertama, jiwa kita harus kaya. Coba lihat 3 Yohanes ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, perhatikan, kata baik-baik seperti dari kata prosper. Kata prosper artinya berkelimpahan. Terusin. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kata baik-baik yang kedua juga artinya prosper atau berkelimpahan. Dia berkata, aku berdoa di atas segala yang lain, semoga engkau dalam keadaan berkelimpahan dan dalam keadaan sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu juga apa? Berkelimpahan. Jadi kalau jiwa kita limpah, maka akibatnya secara fisik Anda limpah. Kekayaan itu pertama di jiwa. Ada orang yang pegang uang banyak tapi miskin. Kenapa? Jiwanya miskin. Loh, miskin itu apa sih, Pak? Miskin itu ya miskin. Miskin itu ya kurang. Sehingga tidak pernah ada kelebihannya. Nggak ada luberannya. Dia boleh pegang uang banyak. Kalau jiwanya miskin, dia hanya kaya untuk dirinya sendiri, tapi miskin di hadapan Allah. Nah, orang untuk bisa hidup dalam karunia memberi ini, orang itu harus jiwanya kaya. Cara berpikirnya itu kaya. Lihat orang susah itu, hati terulurnya cepat. Ngerti, saudara? Orang nempel dekat dengan Anda itu dengan gampang kena luberan dari kekayaan yang kau punya. Mungkin uang yang dipegangnya nggak banyak, tapi jiwanya kaya. Nah, orang begini, dia ngerti hukum Tuhan dalam waktu cepat, akan nyusul kenyataan fisiknya, saudara. Kalau jiwanya miskin, dia boleh pegang uang banyak, tapi miskin. Ngerti ya? Saya beri contoh paling gampang gini lah. Saya baru-baru ke Singapura kan minggu lalu, seminar. Saya ini naik Singapore Airlines, saudara. Terjadi mujizat. Terlambat 3 jam. Loh, kalau Garuda tepat, mujizat. Kalau SQ terlambat 3 jam, itu juga mujizat, saudara. Ada kerusakan, sampai itu orang ngamuk-ngamuk, saudara. Sebagian minta pindah pesawat lain, segala macam. Saya berdoa, Tuhan, aku mesti ngapain? Duduk dengan manis, tunggu sampai mereka berangkat dengan pesawat ini. Jadi saya nggak tanya, nggak apa, saya diem aja. Saya
saya dengerin apa yang terjadi, mereka kasih penjelasan begini-begini. Terus saya ngomong sama istri saya gini, kita keluar ya, lihat-lihat toko. Lalu kemudian kita keluar lagi dari ruang tunggu, masih tunggu 3 jam kan terlalu lama. Dia masuk toko, lihat-lihat, laki dan perempuan itu punya karunia berbeda-beda, saudara ya. Jadi dia masuk ke toko, saya duduk di tengah-tengah itu ada kursi-kursi, duduk sendirian. Lagi duduk, saya sembahyang, Tuhan nanti aku di Singapura itu besok ngomong apa, seminar tuh ngajar apa, lagi sembahyang. Ada suami istri bawa anak 2. Dari jauhnya apa, saya, Pak Petrus, orang ini, saya kenal dia. Dan bawa anak dengan berbagai perlengkapannya. Satunya masih baby, didorong dengan kereta, bawa tas bayi, segala macam, saudara. Loh mau kemana, saya bilang, mau ke Amerika Pak. Ada konferensi misi apa gitu dia ngomong. Dan kami diundang gini, terus dia berhenti sebentar, dia cerita. Ini Pak, tadi ini jebol sepatu saya, haknya lepas 1 katanya. Terus kewajibannya kamu patrok mana? Saya berkata, saya gulung. Terus dia bilang, enggak Pak, saya buang 2-2, wong jebol kayak iklan Mentos itu masa dibuang 2-2, lalu kalau dia buang, lalu kemudian saya beli sendal Pak. Dia beli sendal, itu sandal turis. Sandal batik, saudara. Itu kan sandal WC sebetulnya, sandal turis. Dia pakai bilang, wah kamu turis tulen betul, ke Amerika pakai sandal batikan gini. Terus dia cerita, dia ngomong gini, ya saya ini baru telepon Pak Yusak, saya bilang, kita ini kok anu ya Om ya, kok mepet terus. Tahu mepet, ngerti artinya. Pak Yusak ketawa, dia bilang, iya memang kue iki wong dasar wong elek, kata Pak Yusak. Nah omongan gitu ke Pak Yusak ya, iki wong elek, jadi gue dididik Tuhan. Mending elek ngono tekan Amerika. Wes jalan-jalan sih, gue balik pendidikan lagi katanya gitu. Wah dia cerita macam-macam. Nah waktu dia cerita soal sandalnya kan saya duduk, dia berdiri depan saya. Saya kan ya lihat tuh saudara, makanya saya ngerti itu sandal batik itu saya tahu. Terus waktu itu kan tidak sengaja lihat sepatu suaminya. Itu juga berat kondisinya saudara. Jadi saya iba hati saya. Terus saya ngomong gini, Tuhan kasihan ya hambamu. Waktu dia cerita gini-gini. Saya baru ngomong gitu loh. Terus mereka pamit, iya, selamat jalan. Saya bilang. Mereka jalan, 3 langkah berhenti. Anaknya minta susu, saudara. Saya masih bilang, Tuhan, kasihan ya hambamu ini. Tuhan berkata, berkati toh. Istri saya ini mau ke Singapura, itu kok bisa bawa US dollar, saudara. Nggak banyak-banyak banget sih, tapi ya lumayan lah kalau di kurs ya. Itu sekian ratus gitu, dia baru pakai sedikit lah untuk beli apa, saya nggak tahu. Terus Tuhan berkata, ya itu sisanya yang istri bawa, kasihin semuanya. Jadi saya panggil istri saya, US masih berapa? Sekian, kasih semuanya, kasih semua. Tuhan bilang kasih semua, ya. Diambil semua, kasih. Dia lari, kaget, dia terima itu uang, mukanya sudah merah, hijau, kuning, gemeter tangannya. Dia bilang, Pak ini bener, saya ngasih sana, aku kan cuman tukang posnya. Sudah terima, nikmati ya. Kaget, nggak bisa ngomong, bilang thank you aja nggak bisa. Saya juga nggak harap dia bilang thank you karena mukanya sudah kacau balau dengan itu, saudara. Nangkap, jiwamu mesti murah, nanti baru kamu murah hati. Ngerti? Untuk punya karunia ini, di jiwa mesti murah. Jiwamu mesti limpah. Cara mikirmu mesti kaya. Tapi kalau cara mikir kita itu mikir nggak kaya, nggak bisa. Anda boleh pegang uang banyak, tapi nggak nolong apa-apa. Kalau Allah berkata, aku kasih banyak pun tidak ada gunanya. Oh dia mentalnya nggak bisa kaya, masih gini terus, kurang terus, nggak bisa bagi-bagi, saudara. Kadang-kadang baginya itu biar ben pantes gitu dong ngasih, itu kan nggak betul. Karunia ini membutuhkan orang yang punya jiwa itu kan pikiran, perasaan, kehendak yang prosper, yang limpah. Kalau jiwa kita nggak prosper, tidak limpah, maka secara ekonomi, kenyataannya Anda nggak akan limpah. Nggak bisa. Jadi tergantung jiwa kita.
Buktiin lagi ya. Amsal 11, 24, 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kau lihat. Hukumnya begitu mesti. Jadi sekali lagi saudara sekalian, itu kekayaan itu pertama-tama itu jiwa. Gini misalnya. Makanya Tuhan Yesus waktu ada di Injil Markus tuh saya suka sekali. Alkitab ngomong gini. Yesus satu hari duduk, dia menghadapi akan peti persembahan. Ya. Dia ngelihat bagaimana cara mereka memberi. Oke. Dan ada orang kaya memberi, ada janda miskin memberi. Ketika si janda yang memberi 2 peser uang, dia berkata, janda ini memberi lebih banyak daripada orang kaya itu. Jadi si janda itu memberi lebih banyak. Kenapa? Jiwanya kaya. Dia berikan 100%. Si kaya memberi mungkin 1%. Nominalnya, jumlahnya si kaya banyak. Janda itu kecil. Tapi janda itu kaya jiwa. Pikiran, perasaannya, inteleknya, emosinya, jiwanya, mentalnya kaya. Tuhan itu kalau ada orang ngasih persembahan, dia ngelihati caranya. Anda masukin uang ya. Oke. Terus ya gini. Kristen. Dia tahu kan? Dia langsung pandang Kristen. Terus matanya berubah, saudara. $6 million man. Tembus. Dapat. Dihitung. Isi akeh. Ngerti? Itu yang membuat dia tahu orang ini kaya tidak di jiwanya atau dia miskin di jiwanya. Nangkap saudara. Dan itu penting. Nasi Kris. Kalau orang tidak kaya jiwanya, Anda boleh pegang uang banyak, tetap Anda miskin. Miskin. Anda tahu orang kaya yang miskin? Pernah ketemu? Kalau beli pakaian, cari yang sale. Mesti obral. Kok namanya bodoh atau bar bodoh wae. Kenapa? Obral. Suwek sithik ra apa-apa, ngirit. Lo kon mbake ngiteti. Ngerti? Ngerti Saudara? Itu punya uang, punya. Tanahnya 5 hektar. Tapi jiwanya miskin. Misalnya pagi mau makan. Ojo, gue jam 11 wae, tengah-tengah. Jadi dia makan 2 kali dibagi sama dia, tengah-tengah. Mau makan ya? Makan di mana nih? Oh, kita harus sehat. Pecel wae. Non kolesterol. Lah tapi kan kacangnya, sambal kacangnya. Ora sanggo kacang. Kayak kambing. Daun-daunan dia makan. Punya uang. Tapi jiwanya miskin. Ngerti saudara? Jadi gini loh saudara, ini ngomong-ngomong kan kita keluarga ya, bla-bla enggak apa-apa ya. Ini kasar itu, ngere, tahu ngere saudara. Sebenarnya bukan miskin, tapi ngere. Ngerti? Sekedar biar jangan sampai uangku itu berkurang. Nah sudah malam itu ya, didelok gitu. Buku tabungan didelok-delok, dihitungi salah cetak apa ora. Orang timur banyak gitu saudara. Itu tuh senangnya apa? Bukan nikmati hidup, bukan duit. Gak punya uang banyak, pernah ke Singapura? Belum, nanti ngantain isah lorot Mount Elizabeth Hospital, entek kabeh duit itu dihapusi wong Singapura saudara. Tapi untuk jalan-jalan nikmati hidup, jangan.
nanti untuk anak saya. Kok anak iya gitu untuk anak saya. Anak iya gitu untuk anak saya. Putune keplek entek kabeh, saudara. Ngerti saudara, ngerti ya? Ini mental, ini mentalnya begitu memang. Jadi pokoknya gimana numpuk kekayaan untuk anak cucu. Keturunan kesekian, tukang keplek. Baru habis. Itu di alam sana nelongso, tak kumpul kilo nang. Jadi kalau ada sesuatu itu sepertinya gini, ini tidak akan datang lagi. Untuk berkat ya, ini terakhir mungkin nggak ada lagi. Jadi dia kuasai uang itu luar biasa. Nangkep ya? Bangun rumah misalnya, bangun rumah. Kasih AC, jangan. Listriknya berapa? Nek rusak piye? Nek nyetrumi piye? Jadi gimana? Kasih jendela banyak. Lah nyamuke dipasangi ram. Masuk angin terus tiap hari. Kerokan terus. Ingat zaman dulu orang-orang itu kan makannya bubur encer. Ngerti ya? Itu spirit tuh dibawa sampai sekarang. Jadi bagaimana bisa, pokoknya duitku jangan sampai berkurang. Kalau cari apa-apa tuh pas obral gitu. Beli 1 dapat 2, wah tuh senengnya gak karuan. Murah gitu. Seneng luar biasa. Seneng. Ngerti saudara? Gak bisa ngerti namanya enjoy the life itu gak bisa. Menikmati itu gak bisa. Bisa. Nah itu jiwanya tidak kaya. Itu mau dikasih 10 miliar. Tetap gitu, wong itu bahagia, dia bahagia. Noleh kok tambah meneh pirang-pirang katanya. Tapi nggak lebih dari itu. Nah bukan itu yang dimaui Tuhan. Nangkap saudara. Kalau Anda mau dipercayai, jangan begitu caranya. Kita berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Jadi relax lah. Tuhan itu umurnya lebih panjang dari umur kita, percayalah saudara. Sampai jam terakhirmu, Tuhan tetap tidak akan mati duluan sebelum engkau tidak akan. Dia tidak akan pernah mati. Jangan takut ditinggal Tuhan. Tuhan mati sih repot. Jangan, tidak pernah itu. Dia kekal selama-lamanya. Jadi mentalnya itu loh saudara. Nangkap ya saudara. Ini Anda harus mengerti betul. Terutama ini ya, karena orang yang kerja dari nol. Waduh, susah payah. Atau Anda yang pernah di atas jatuh gitu. Waduh itu luar biasa. Tapi kalau Anda sudah merdeka, jiwamu, rohmu merdeka, luar biasa. Merdeka, betul merdeka. Waktu saya kasih sekian ratus dolar, US dollar kepada orang ini. Menurut Anda siapa yang lebih berbahagia? Saya lebih berbahagia. Dia boleh bilang, puji Tuhan aku diberkati. Saya bilang, puji Tuhan, Allah percaya kepadaku. Amen saudara? Gitu. Tahu orang mental miskin? Gini, kalau makan, bareng-bareng gitu ya. Ini terakhir, waktu saya dibayar orang, wih, kok suberi toh? Wah, kok cepet banget toh? Dalam hati, gitu. Wah yang bayar ke WC dulu dia saudara. Biar dibayarin orang lain. Tapi saya ngasih makan dia. Pulang dia memuji diri. Pinter toh aku toh mangan gratis loh. Karena Alkitab ngajar, kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Dan bayari Pak, ya itu Anda menghormati orang lain. Nangkap saudara. Terus omongannya, wah nggak enak loh, sesok nah ya masih gitu loh. Itu di mental, semua itu di mental.
Loh, saya belum ngomong soal memberi persembahan. Saya belajar, saya beritahu jujur. Saya grateful sekali, bersyukur dengan apa yang jemaat ini lakukan untuk Tuhan. Kasih kepada Tuhan dalam hal keuangan luar biasa. Tapi Allah mau kita memberi dengan liberality, merdeka. Ya saudara ya, semua kita mesti belajar begitu. Kalau enggak, repot. Anda mesti belajar melepaskan diri dari ikatan belenggu keuangan. Ada orang yang neritiknya luar biasa. Bukan karena dia care dengan uang Tuhan, tapi lebih pada ikatan oleh karena harta. Dan itu membuat kita tidak akan pernah bisa jadi orang yang menjalankan karunia ini. Lihat Roma 12 lagi, balik. Sebelum Paulus bicara soal karunia-karunia tadi, termasuk karunia memberi. Di ayat pertama sampai 3, coba silahkan dibaca, Roma 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berhenti dulu. Bahasa Inggrisnya renewing of your mind, pembaharuan dari pikiranmu. Terusin. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke. Now, the Living Bible menerjemahkan bagus sekali. Dikatakan begini, be a new and different person, jadilah pribadi yang beda dan baru, with a fresh newness in all you do and think, dengan sesuatu yang baru dan segar dalam segala yang engkau lakukan dan engkau pikirkan. Then you will learn from your own experience, lalu kemudian engkau akan belajar dari pengalamanmu sendiri, how his ways, bagaimana jalan-jalannya, will really satisfy you, akan sungguh-sungguh memuaskan engkau. Jadi kalau Anda dan saya mau jadi orang yang baru, tindakan dan pikiran kita mesti baru. Pembaharuan pikiran akan terjadi, membuat tindakan kita akan berubah. Nah, ketika pikiran dibaharui, tindakan kita baru, maka kita jadi pribadi yang baru. Nah, kalau ini bisa difahami, saya yakin akan luar biasa. Amen, saudara.